Salam, perkenalkan nama saya Angelina Novita Pasaribu, Prodi Manajemen Agama Kristen, semester 1 gelombang A, mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu pendidik, yang kedua interaksi edukatif, yang ketiga peserta didik. Pendidik. 1. Pendidikan dalam kehidupan atau kehidupan keluarga. Kehidupan pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan sebagainya. Materi pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama itu pendidikan budi pengerti, yang kedua pendidikan sosial, yang ketiga pendidikan keterampilan. 2. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidikan karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal. Di situ ada pendidik pada lembaga pendidikan formal yaitu kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme. Selanjutnya, kualifikasi akademik pendidik. Yang pertama, pendidik pada lembaga pendidik anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4 atau 64. Yang kedua, pendidikan pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal master S2. Yang ketiga, pendidikan pada program master harus memiliki kualifikasi akademik dokter atau S3. Yang selanjutnya, kompetensi pedagogik. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Yang ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kesembilan, mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Yang keempat, mengembangkan diri sebagai atau secara berkelanjutan. Selanjutnya, kompetensi sosial. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, berkomunikasi terhadap pengembangan pendidik di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, kompetensi profesionalis. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan metode keilmuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat,
mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 3. Pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidik non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau melengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat atau pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nonformal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidikan pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis, lembaga, dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai mana peserta didik memiliki sebagai potensi. B. Peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. C. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. D. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. E. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. F. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian penjelasan singkat saya dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Salam.